Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Di dalam rumah, Joko hanya bisa terbaring di dipan bambu. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil hebat meski dibalut 3 lapis selimut. Tapi yang paling mengejutkan, sekitar kakinya penuh dengan bintik-bintik hitam yang mulai mengelupas seperti koreng. Warnanya gelap tak wajar, seolah bukan penyakit biasa. Astagfirullah. Joko merintih pelan, suaranya lirih seperti orang sekarat. Panas, panas. Pak Sukir duduk di dekat kepala anaknya, wajahnya pucat pasi. Mbah Rajiman menghampiri dirinya. Sukir, apa yang terjadi pada Joko? Bukannya dia semalam baik-baik saja? Semalam dia pulang subuh, Mbah, dan masih baik-baik saja. Saya pikir cuma mabuk biasa. Dia tidur seperti orang kelelahan. Tapi sekitar jam 7 pagi dia tiba-tiba teriak-teriak. Badannya panas, terus bentol-bentol ini muncul. Apa sudah diperiksakan ke dokter, Pak? Saya sudah nyuruh orang untuk memanggil dokter ke puskesmas untuk memeriksa keadaan Joko. Mungkin sudah di jalan menuju ke sini. Tarmen tiba-tiba menyenggol bahuku, menyuruhku untuk mendekat lalu berbisik. Semalam kamu nasihatin mereka untuk tobat. Apa kamu udah tahu kalau Joko bakal seperti ini, Jo? Bola mataku melebar saat mendengarkan perkataan itu. Semalam memang aku menyuruh Joko dan yang lainnya untuk bertobat karena waktu tidak ada yang tahu. Tapi itu bukan berarti aku tahu apa yang akan terjadi padanya. Nek ngomong sembarangan, Min. Itu cuma kebetulan. Aku sendiri juga cuma nasihati mereka. Yo, siapa tahu gitu kalau kamu bisa melihat masa depan. Aku hanya menggeleng. Suara motor yang berhenti di depan rumah Pak Sukir mengalihkan pandangan kami. Itu dokternya datang. Seorang pria parubaya masuk mengenakan jaket dinas dan membawa tas kecil. Dialah Dokter Arif yang memeriksa Joko dengan teliti. Lama ia mengamati kulit Joko, menyentuh nadi, mengukur suhu, lalu menyimpan kembali stetoskopnya. Tapi dari wajahnya aku bisa membaca satu hal. Ia pun tak yakin. Secara gejala ini mirip cacar atau infeksi kulit, tapi perkembangannya terlalu cepat. Normalnya butuh waktu beberapa hari sampai ruang mengering. Ini semalam sudah jadi goreng. Jadi ini bukan cacar, Dok? Saya belum bisa pastikan. Untuk sementara saya kasih obat. Kalau dalam 2 hari tidak membaik, lebih baik dibawa ke rumah sakit kabupaten. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Oh, baik, Dok, terima kasih banyak. Saya pamit dulu, mau memeriksa warga lain yang katanya mengalami gejala serupa. Hening menggantung sejenak. Mbah Rajiman berjalan pelan ke sisi ranjang. Ia duduk menggenggam tangan Joko yang penuh bintik hitam itu. Matanya terpejam sesaat. Mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang tidak kami pahami. Aku menatapnya lekat-lekat. Dari caranya diam, dari caranya menunduk, aku tahu Simba sedang membaca lebih dari sekedar gejala. Dan dari sorot matanya saat kembali membuka kelopak,
aku bisa melihat satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Ini bukan sakit biasa. Ini tentang sesuatu yang telah bangkit dari masa lalu. Seusai dari rumah Joko, aku duduk termenung di emper rumah bersama Mbah Rajiman. Pikiranku masih berputar pada kondisi Joko yang aneh. Mbah Rajiman menatap kosong ke arah kebun belakang, sesekali mengelus jenggot putihnya. Simba rasa penyakit yang dialami Joko bukan sakit biasa, Jo. Maksud Simba? Panas di tubuhnya tidak wajar, korengnya aneh. Simba takut kalau itu adalah wabah pati jiwa. Pati jiwa? Apa itu, Mbah? Wabah penyakit, tapi bukan wabah biasa. Bukan yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Konon yang kena akan merasa panas membara dari dalam, terus tubuhnya seperti digerogoti sesuatu. Mulai dari kaki terus merambat ke atas. Kalau sudah sampai dada, jiwa orang itu akan ditarik keluar. Aku bergidik ngeri, baru pertama kali aku mendengar hal yang seperti itu. Bagaimana cara wabah itu merasuk ke dalam tubuh korbannya, Mbah? Aku sendiri tidak mengerti bagaimana wabah itu menyerang. Hanya itu yang Simba dengar dari cerita yang disampaikan turun-temurun. Nyai Sinorowengi menyebar wabah untuk menandai korbannya. Belum sempat aku mencerna ucapan Simba, suara langkah tergesa dan nafas memburu terdengar dari arah jalan depan rumah. Jo, Mbah! Aku berdiri, jantungku langsung berdetak kencang. Kenapa, men? Tarmin berhenti di depan kami, wajahnya pucat, matanya merah, nafasnya ngos-ngosan. Joko mati, Jo! Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Mbah Rajiman. Ia terdiam, rahangnya mengeras lalu segera berdiri. Sebener kamu, men? Sumpah, Jo, warga juga sudah ramai di rumahnya. Kalau gak percaya, lihat langsung aja ke sana. Baru kemarin aku menasihati Joko untuk bertobat sebelum ajal tiba. Sekarang justru malah jadi kenyataan, padahal aku hanya berniat mengingatkan saja. Ya wes, ayo ke rumah Joko. Kami bertiga bergegas menuju rumah Joko. Dari kejauhan suara tangisan sudah terdengar seperti angin duka yang menyusup ke telinga. Warga sudah berkumpul, berdiri berkerumun dengan raut wajah cemas dan tak percaya. Tuh kan, Jo, wes rame. Innalillahi, kenapa bisa jadi seperti ini? Rumah itu kini penuh isak tangis. Ibu Joko duduk lemas di sudut, menangis pilu sambil memeluk adik Joko yang masih kecil. Pak Sugir terlihat mematung di dekat pintu kamar. Matanya kosong, tangannya gemetar. Kepala desa Pak Wasto dan beberapa sesepuh lain termasuk Ki Wijoyo juga sudah hadir. Suasana berubah jadi mencekam, seperti ada kabut tak kasat mata yang menutupi rumah itu. Jasad Joko dibaringkan di atas dipan bambu ditutup kain batik. Tapi bagian wajah dan kakinya sengaja dibiarkan terbuka, dan di sanalah kami melihatnya. Sesuatu yang jauh lebih buruk dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Koreng-koreng itu membesar, menghitam kulit di sekitar betis dan pergelangan kakinya nyaris mengelupas. Seperti dagingnya dimakan sesuatu dari dalam. Warnanya gelap seperti arang basah. Samar aku mencium bau yang menyengat seperti daging busuk. Aneh, normalnya jasad manusia yang baru beberapa jam meninggal seharusnya tidak memancarkan bau busuk seperti jasad yang sudah lama. Namun jasad Joko berbeda dari biasanya. Jelas ada keganjilan atas kematiannya. Mbah Rajiman maju perlahan mendekati jasad Joko yang terbaring tak berdaya.
Tangan kirinya menyentuh lutut Joko, sementara tangan kanan meraba udara di atas luka itu. Beberapa detik kemudian wajah Mbah Rajiman berubah tegang, bola matanya melebar, seperti menyadari sesuatu. Sudah kuduga, kalau ini bukanlah sakit biasa, ada residu energi hitam yang aku rasakan dari luka-luka Joko. Aku menelan ludah, perlahan mundur. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Ini adalah awal dari pati jiwa, aku yakin sekarang. Wabah ini disebabkan oleh Nyai Sinorowangi. Desa seketika hening, para sesepuh saling pandang. Beberapa warga mulai berbisik. Wabah pati jiwa. Mbah Rajiman mengangguk. Semua orang menatap ngeri ke arah luka di kaki Joko. Kalau begitu kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus segera melakukan ritual ruatan alas sebelum korban berikutnya jatuh. Ucap Mbah Pranoto. Aku berpaling menatap Ki Wijoyo yang berdiri di ambang pintu. Sepintas aku melihat dirinya tersenyum tipis. Tidak lama kemudian melangkah mendekati para tetua desa. Aku akan pimpin ritual ruatan alas. Ia menyuruh para sesepuh dan warga desa untuk mempersiapkan semuanya. Aku tetap berdiri terpaku di samping sisi ranjang Joko, menatap wajahnya yang kini diam selamanya. Di matanya yang sudah tertutup, aku bisa membayangkan ketakutan terakhir yang ia rasakan sebelum tubuhnya menyerah. Semoga saja warga desa lainnya tidak bernasib sama seperti Joko. Langit sore itu tampak suram, matahari belum benar-benar tenggelam. Di tepi alas Gondomayang, warga mulai berkumpul. Tidak banyak yang datang, hanya para sesepuh, beberapa tokoh adat, dan kami yang diminta untuk menyaksikan. Ruatan akan segera dilakukan, ritual pengusiran gaib untuk menetralisir energi jahat dari dalam alas Gondomayang. Tikar pandan digelar di tanah. Sesaji sudah disiapkan, seekor kambing hitam jantan diikat pada tongkat kayu. Kemenyan Luksindren mengepul dari tungku tanah liat. Bunga 7 rupa ditabur di sekeliling titik ritual. Dan satu tempayan berisi air kelapa yang telah dicampur darah ayam cemani terlihat diletakkan di sebelah kepala kambing yang baru saja dipotong. Aku berdiri agak ke belakang bersama Tarmin. Di sisi kami, Mbah Rajiman berdiri diam. Wajahnya tak tenang, namun tidak juga berkata apa-apa. Matanya terus mengamati prosesi yang mulai dijalankan. Ki Wijoyo memimpin ritual itu dengan kusyuk. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan belangkon hitam yang bertengger di kepalanya. Di belakangnya berdiri 2 orang yang katanya ahli spiritual dari desa tetangga, Ki Murdo dan Ki Lurapatran. Keduanya membawa kendi kecil dan tongkat kayu yang ujungnya dibungkus kain merah. 2 sesepuh lain, Mbah Karno dan Mbah Cipto, sudah siap membantu. Mereka yang akan ikut masuk ke dalam alas membawa sesaji utama, kepala kambing dan darah ayam cemani. Apa harus pakai darah, Jo? Rasanya ini beda dari ruatan biasanya. Ya aku juga ngerasa begitu, Min. Ritual ini lebih mirip seperti ritual pemanggilan, bukan pengusiran. Tarmin menatap ke arah sesaji dengan dahi berkerut. Iya, biasanya juga kalau ruatan itu kan lebih ke doa-doa dan pagar gaib. Ini kok malah kayak ngundang sesuatu. Mbah Rajiman mendengar perbincangan kami tapi tidak langsung menanggapi. Ia hanya menghela napas panjang dan menatap ke arah dalam hutan. Ki Wijoyo mulai melantunkan doa dengan suara berat. Tangannya bergerak lambat, sesekali menabur bunga, sembari menyiram tanah dengan air kelapa berdarah. Asap kemenyan makin menebal, mengepul tinggi lalu menyebar pelan seperti kabut. 5 orang, Ki Wijoyo bersama Ki Murdo dan Ki Lurapatran,
Dua dukun kenalannya serta Mbah Karno dan Mbah Cipto perlahan mulai melangkah masuk ke dalam alas Gondomayang. Masing-masing membawa sesaji, mereka berjalan tanpa ragu seperti sudah tahu arah yang dituju. Aku memperhatikan setiap langkah mereka. Mula-mula masih terlihat jelas, namun begitu mereka menyentuh batas pepohonan, kabut mulai muncul. Tipis kemudian tebal menutupi tubuh mereka perlahan, hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Loh, kok hilang, Jo? Suara Tarmin mulai gemetar. Ia mengusap tengkuknya yang mulai terasa dingin. Aku tak menjawab, mataku terpaku ke arah batas hutan yang kini diselimuti kabut tebal. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya aroma kemenyan yang tiba-tiba berubah jadi lebih menyengat, seperti bercampur dengan bau besi atau darah. Sesuatu merespon apa yang kita lakukan di sini. Mbah Rajiman mulai terlihat gelisah. Tangannya mengepal lebih erat, tatapannya tak lepas dari arah alas Gondomayang. Kenapa, Mbah? Mbah Rajiman tidak langsung menjawab, tapi dari raut wajahnya aku tahu ada firasat buruk yang sedang ia tahan dalam dada. Hingga tiba-tiba suara jeritanya menyayat keheningan membuat semua orang terkejut. Terdengar suara teriakan Mbah Cipto diikuti oleh teriakan lain, seperti suara Mbah Karno yang menjerit ketakutan. Lalu terdengar suara gemuruh dari dalam hutan, seperti sesuatu yang roboh atau mungkin melompat. Ya Gusti, apa yang terjadi di dalam sana? Mbah Tejo dan Mbah Pranoto yang berdiri di sisi lain langsung berinisiatif mendekat. Aku mau lihat apa yang terjadi di dalam. Aku juga. Ini harus kita pastikan, mereka pasti membutuhkan bantuan. Namun sebelum kaki mereka melangkah ke dalam, Mbah Rajiman mengangkat tangannya dan berdiri menghadang mereka. Jangan. Apa maksudmu, Rajiman? Kenapa menghalangi kami untuk melihat keadaan di sana? Kabut itu bukan kabut biasa. Itu bukan kabut dari alam ini. Semua terdiam. Mbah Pranoto menoleh ke arah hutan, lalu menunduk perlahan. Mbah Rajiman menghela napas dalam-dalam. Jika kalian masuk ke sana, kalian hanya akan jadi seperti mereka. Apa maksudmu? Aku merasakan sesosok makhluk yang sangat kuat, Pranoto. Aku yakin kalau mereka pasti diserang oleh makhluk itu. Maksudmu mereka semua sudah mati? Mbah Rajiman mengangguk pelan, tidak menjawab secara langsung. Aku menatap lekat wajah Mbah Rajiman. Tak ada ketakutan di sana, hanya kepasrahan. Seolah ia sudah tahu dari awal bahwa ritual ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Dan di balik kabut aku merasa sesuatu sedang mengawasi, bukan dari mata, tapi dari kegelapan itu sendiri. Perlahan suara jeritan yang tadi terdengar mulai menghilang, menyisakan keheningan yang terasa ganjil. Tidak ada suara serangga hutan, tidak ada suara dedaunan bergesekan. Hanya diam seperti dunia tiba-tiba menahan napasnya. Mbah Tejo dan Mbah Pranoto masih berdiri bimbang di batas hutan. Keduanya ingin masuk, tapi Mbah Rajiman berdiri kokoh menghadang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa berharap, Tejo, kalau permasalahan ini tidak akan jadi lebih buruk lagi. Baru saja Mbah Pranoto hendak membalas, suara dari dalam kabut membuat kami semua terpaku. Langkah kaki perlahan, berat seperti kaki yang diseret, bukan dilangkahkan. Seseorang yang tidak asing muncul dari balik kabut. Itu Mbah Cipto. Sosok itu makin mendekat, tapi ada yang aneh darinya. Langkahnya tak seperti biasa, kepalanya menunduk. Bahunya miring sebelah, bajunya sobek, kakinya berlumpur-lumpur. Dan dari mulutnya terdengar gumaman lirih.
Tolong aku. Kami saling tatap penuh keheranan. Wajah Mbah Cipto begitu pucat. Matanya seperti kosong, tapi ada jejak air mata di pipinya. Mbak Pranoto tak tahan. Ia langsung melangkah cepat berlari menyambut temannya itu. Cipto, bertahanlah aku. Langkahnya terhenti. Semua orang yang ada di sana seketika membeku. Sebab di depan mata kami, Mbah Cipto mendadak menegakkan tubuhnya, mengangkat kedua tangannya ke leher, lalu mematahkan lehernya sendiri. Kepalanya miring tajam hampir menyentuh bahu, tapi tubuhnya masih berdiri, masih hidup atau lebih tepatnya masih bergerak. Itu bukan Cipto lagi, ada roh yang merasuki tubuhnya. Mbah Pranoto dan Mbah Tejo seketika terdiam memandang jasad Mbah Cipto yang tergeletak di tanah. Teriakan mulai pecah, warga histeris. Beberapa mundur sambil menutup mulut. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang langsung pingsan. Tapi belum selesai keterkejutan itu, satu demi satu warga yang berada di sekitar tiba-tiba mengerang. Suara mereka berat dan dalam, mata mereka berubah sayu lalu mendadak kosong. Seorang lelaki muda yang kukenal sebagai cucu Mbah Karno tiba-tiba berteriak dan menyerang warga di sebelahnya. Disusul dua orang lain, lalu tiga. Tangan mereka mencakar, menggigit, meronta seperti binatang. Warga kerasukan, Jo. Kepala desa Pak Wasto yang berada di barisan warga nyaris diserang oleh seorang pria yang tadinya hanya dia menonton. Ia meraung, melompat ke arahnya tanpa aba-aba. Di tengah kekacauan itu, Mbah Rajiman memberi perintah pada orang-orang yang masih tersadar untuk menahan yang kerasukan. Jangan biarkan mereka masuk ke alas Gondomayang. Tahan mereka. Aku akan mencoba menyadarkannya. Kalian bantu aku menyadarkan yang kerasukan. Ia mengangkat tongkat kayu tuanya ke udara dan mulai membaca doa keras. Entah dari bahasa apa, tapi suaranya menghentak, menggetarkan. Satu persatu warga yang kerasukan mulai tersentak, lalu tumbang. Beberapa menangis, beberapa pingsan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyeret roh-roh gelap itu keluar dari tubuh mereka. Aku hanya bisa berdiri mematung, napasku berat, kakiku gemetar. Setelah semua meredah, Mbah Rajiman menoleh ke arah kepala desa. Bu Parno, suruh semua warga pulang. Jangan ada yang keluar rumah dulu untuk sementara waktu. Pak Wasto kepala desa mengangguk cepat. Ia segera membubarkan warga desa. Mbah Rajiman menoleh ke arah kami, terutama padaku dan Tarmin. Kalian bantu warga yang tidak sadarkan diri menjauh dari sini. Aku dan Tarmin mengangguk, lalu segera membopong salah satu warga yang berhasil disadarkan oleh Mbah Rajiman. Cepat-cepat kami membawanya menjauh dari sana. Sebelum menjauh, aku sempat menoleh ke arah kabut yang masih menggantung di tepi hutan. Mbah Cipto masih berdiri di sana. Tubuhnya sudah tidak bergerak, tapi kepalanya yang patah masih menatap lurus ke arah kami. Mbah Rajiman bersama Mbah Pranoto dan Mbah Tejo membawa tubuh tak bernyawa itu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekhawatiran Mbah Rajiman perlahan menjadi nyata. Situasi yang semakin memburuk akibat ritual ruatan alas yang dilaksanakan. Sinar matahari pagi menyelinap malu-malu di antara sela-sela dedaunan yang rimbun, menembus hutan yang masih lelap dalam keheningan. Di tepi jalan tanah yang sempit, sebuah bis tua berhenti perlahan. Suaranya berdecit, bagai menahan napas terakhir sebelum terdiam sepenuhnya. Dua pemuda turun dari dalamnya, masing-masing menggendong ransel yang tampak berat. Salah satu dari mereka juga membawa dua keranjang anyaman berisi unggas hidup yang sesekali berkotek pelan. Ini beneran jalan masuk ke desanya, Ndra?
Tanya Reza memandangi jalan setapak yang membelah hutan lebat. Matanya menyipit mencoba menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Katanya sih iya. Tadi karena juga bilang kita tinggal ikuti jalan setapak ini terus. Reza menoleh ke sekeliling. Tidak ada jalanan aspal, tidak ada papan penunjuk, hanya tanah berlumpur yang tercampur batu-batu kecil, seolah bukan jalanan umum, tapi jalur lama yang sudah lama dilupakan. Pantes Mbak Arya nyuruh kita naik kendaraan umum. Wong jalannya aja gak bisa dilewati mobil loh. Mereka adalah Mahendra dan Reza, dua pemuda yang dimintai oleh Mbah Arya untuk pergi lebih dulu ke sebuah desa terpencil. Tujuannya bukan sekedar berkunjung, melainkan menjalankan amanah Mbah Arya yang punya ikatan lama dengan seorang sahabat di sana. Malam sebelumnya, Mbah Arya menerima telepon dari Mas Paijo. Suaranya terburu-buru diselimuti kepanikan yang sulit disembunyikan. Desa Rogowetan, kata Paijo, yang sedang dilanda malapetaka. Bukan bencana biasa, tetapi gangguan gaib yang sudah mulai memakan korban. Wabah penyakit menyebar cepat, orang-orang mulai ketakutan, dan para sesepuh yang mencoba melakukan perlawanan malah tidak kunjung kembali dari alas Gondomayang. Tadinya Mbah Arya berniat berangkat sendiri, namun karena satu urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan, Mahendra dan Reza dikirim lebih dulu untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Aduh, kalau tahu jalannya menanjak begini, aku mau bawa barang sebanyak ini. Keluh Reza, napasnya tersengal, tangan kirinya sesekali memegang pinggang. Lagian siapa suruh bawa 2 entok segala? Reza berhenti melangkah, menoleh dengan kesal. Iki yo gara-gara si mbakmu. Katanya bingung mau bawa oleh-oleh buat temen lamanya. Ujung-ujungnya nyuruh bawa entok 2 ekor lagi. Kalau cuma oleh-oleh mah kenapa gak beli aja di toko? Ya wis terlanjur lah, wong Mbah Arya bilang entok istimewa kok. Reza mulai melangkah lagi. Sesekali dia membetulkan posisi keranjang ketika kepala entok itu muncul dari sela anyaman. Mahendra melirik lalu bertanya, istimewa apanya? Bedanya apa sama entok biasa? Bedanya gak bisa berkokok. Mahendra terdiam sesaat, lalu menendang pelan arah bokong Reza. Gemblung, entok mana bisa berkokok? Reza berlari kecil menghindari tendangan itu, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah datar, bahkan agak pucat. Mahendra yang masih di belakang jadi bingung. Kenapa sih? Firasatku gak enak, Dra. Sekilas Mahendra sempat waspada. Ia menoleh ke kanan kiri. Matanya menyapu lebatnya hutan, namun tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan hitam melintas. Tak ada keganjilan yang ia rasakan hingga akhirnya suara Reza kembali membuatnya menoleh ke arahnya. Alah jangkrik, entok nelek di celanaku, Dra. Mahendra sontak terbahak. Cairan kehijauan mengalir dari sela keranjang ke celana Reza, mengeluarkan bau yang menyengat yang membuat Mahendra mundur 1 langkah sambil menutup hidung. Yo, pantas firasatmu gak enak. Reza dengan kesal menurunkan keranjang ke tanah dan mulai mencari ranting kering. Ia lalu menggosok-gosok bagian belakang celananya dengan dahan, sambil sesekali mendecak jengkel. Kalau tahu gini mending bawa babi aja toh. Mahendra masih tertawa, tapi matanya tetap waspada. Meski suasana tampak biasa saja, ada bagian dalam dirinya yang ikut tergelitik oleh ucapan Reza tadi. Entah kenapa, seolah apa yang barusan terjadi hanyalah pembukaan dari perjalanan aneh yang menanti mereka di dalam kedalaman hutan. Dan di desa yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya, yaitu Rogowetan. Setelah menempuh setengah jam perjalanan melewati semak, beberapa turunan licin dan jalanan becek penuh jejak entok, akhirnya di kejauhan tampak sebuah gapura sederhana dari bambu tua. Di atasnya sebuah papan kayu bertuliskan jelas,
Selamat datang di Desa Rogowetan. Jadi ini kampung halaman Mas Paijo. Desa itu tampak teduh dan tenang. Hamparan sawah membentang jauh di kejauhan. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di balik rindangnya pohon kelapa. Hawa sejuk langsung menyergap tubuh mereka yang sejak tadi basah oleh keringat dan debu jalanan. Desanya masih benar-benar asri. Warganya pasti menjaga alamnya dengan baik. Tidak jauh dari gapura berdiri sebuah warung kecil dengan atap seng yang mulai berkarat. Meski tua, bangunannya masih kokoh. Di depannya seorang lelaki melambaikan tangan ke arah mereka berbaju lengan panjang, celana kain digulung setengah betis. Wajahnya ramah namun terlihat menyimpan beban. Mas Paijo? Mereka segera menghampiri. Paijo menyambut mereka dengan senyum hangat. Meski guratan cemas belum benar-benar menghilang dari wajahnya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kalian. Jalan menuju ke sini bikin encok, Mas. Memang begitu adanya, desa ini masih jauh dari sentuhan modern. Warganya milih hidup bersahaja, menjaga apa yang dititipkan alam. Reza menurunkan ranselnya dan melepas dua keranjang rotan yang digantung di sisi kanan dan kiri. Di dalamnya, 2 ekor entok hidup menggerak-gerakkan kepala. Ini oleh-oleh dari Mbak Arya. Walah, sampai bawa entok segala. Padahal di sini juga banyak. Tapi yo terima kasih, niatmu yang penting. Mas Paijo menerima keranjang itu, tidak ingin membuang waktu. Paijo segera mengajak mereka menyusuri jalanan desa. Ia tahu pasti perjalanan menuju Rogowetan bukan hal yang ringan. Mbak Arya gak bisa ikut. Lagi ada urusan mendesak, katanya nanti nyusul ke sini. Kami diminta berangkat duluan, Mas. Paijo menarik napas panjang, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sebenarnya aku merasa lebih tenang kalau Mbak Arya sendiri yang datang. Tapi aku percaya kalau beliau yang mengirim kalian berarti memang sudah sepadan. Tenang, Mas, aku sama Mahendra itu 2 kali lipatnya Mbak Arya. Nek ngomong gak usah ngadi-ngadi. Paijo menoleh sebentar lalu tersenyum kecil. Nanti simbahku yang akan menjelaskan semuanya. Beliau yang tahu banyak tentang apa yang terjadi, termasuk tentang makhluk dari alas Gondomayang yang katanya bangkit kembali. Reza dan Mahendra saling pandang, ada nama yang langsung terlintas di kepala mereka. Nyai Sinorowangi. Paijo menatap Mahendra dengan sorot kaget. Kok sampean tahu? Kami sudah dikasih tahu oleh Mbak Arya. Katanya yang bangkit bukan sekedar legenda biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih tua. Iya bener, makhluk itu bernama Nyai Sinorowangi. Nanti Mbak Rajiman simbahku akan menjelaskan semuanya. Angin bertiup pelan, daun-daun randu gugur perlahan, menari bersama angin di sepanjang jalan desa yang mulai terasa asing. Terlalu tenang di permukaan, namun menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa mereka sadari, dari balik semak dan pepohonan ada yang memperhatikan, bukan manusia, bukan pula hewan. Langkah mereka bertiga terus menyusuri jalan tanah desa yang sebagian tergenang air. Mahendra menghentikan langkah sejenak, memandangi sekeliling lalu mendongak ke langit. Terik matahari menyengat tanpa ada awan gelap sedikit pun. Namun kenapa tanah di beberapa sudut gang tampak seperti baru diguyur hujan? Kenapa, Dra? Oh, enggak. Tadi cuma lihat kada lewat. Meski hatinya merasa ada yang janggal, ia memilih diam. Belum saatnya menarik kesimpulan. Tak lama mereka tiba di sebuah rumah tua berdinding papan. Di teras seorang lelaki sepuh duduk di kursi rotan, tubuhnya kurus. Rambutnya putih bersih tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Itu adalah Mbah Rajiman. Begitu melihat mereka, lelaki tua itu berdiri perlahan. Matanya menelisik namun wajahnya terlihat kecewa saat tidak menemukan sosok Mbah Arya di antara mereka.
Laiki sopo Jon di Arya? Iki Reza mbah, murid Mbah Arya. Reza maju menjabat tangan Mbah Rajiman sambil tersenyum lebar. Kulo Reza mbah, murid kesayangan Mbah Arya. Tatapan Mbah Rajiman tertuju pada cincin yang melingkar di jari Reza. Matanya menyipit, Mahendra menyusul menjabat tangan sang sesepuh dengan tenang. Tapi kali ini ekspresi Mbah Rajiman berubah drastis. Ada sesuatu yang ia rasakan. Kulo Mahendra mbah. Kau. Mbah Rajiman masih menggenggam tangan Mahendra. Mas Paijo segera mendekat dan menjelaskan padanya. Iki putune Mbah Arya mbah. Pantas rasanya seperti waktu dulu aku bersanding bersama Arya. Tapi energimu lebih tenang dari milik simbahmu. Mahendra hanya menggaruk kepala, tidak tahu harus merespon bagaimana. Yo wes ayo mlebu se, kalian pasti capek. Paijo tadi sudah beli nasi pecel, bisa makan sambil cerita. Mbah Rajiman melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Udara pagi di teras rumah Mbah Rajiman terasa berat meski matahari belum terlalu tinggi. Di atas meja panjang dari kayu jati tua tersaji nasi pecel dalam bungkusan daun pisang. Harumnya bumbu kacang yang masih hangat bercampur dengan semerbak kemangi memikat siapapun yang duduk di hadapannya. Mas Paijo memang paling ngerti kebutuhan perut. Sejak tadi di jalan belum sempat ngisi nasi, Mas. Tanpa banyak kata, Mahendra mengetuk kepala Reza dengan sendok. Pelan namun cukup untuk membuatnya meringis. Tadi kamu makan ketoprak. Itu kamu kira bukan makan? Lah itu kan kupat, Ndra, bukan nasi. Mbah Rajiman dan Mas Paijo hanya saling tatap. Lalu terkekeh kecil, ada kehangatan yang tenang di antara mereka. Seperti pagi yang enggan sepenuhnya membuka diri. Wis, ora apa-apa, makan saja sampai kenyang. Kalau perlu nambah ya nambah wae. Tanpa perlu diulang dua kali, Reza mengangguk mantap. Ia membuka satu bungkus lagi dan mencampurkannya dengan yang pertama. Mbah, Mas, maaf yo. Ia sedikit tidak enak hati melihat kelakuan sahabatnya. Gak apa-apa, anggap wae rumah sendiri. Simbahmu dulu juga sering tidur di balai ini. Mahendra duduk bersila di samping Mbah Rajiman. Suasana terasa tenang, hanya ada suara ayam berkokok dari kejauhan dan denting sendok mengaduk teh yang menemani pagi itu. Ngomong-ngomong Mas, sebenarnya apa yang sedang terjadi di desa ini? Mas Paijo menoleh pada Mbah Rajiman memberi isyarat agar beliau yang menjelaskan langsung. Tentang Nyai Sinorowengi, tentang wabah Pati Jiwo, dan tentang ritual ruatan alas yang berujung petaka. Tatapan Mahendra menajam mencari sesuatu di balik cerita yang belum sepenuhnya diungkap. Jadi ada yang mengambil mustika yang tertanam di senang itu? Tanya Mahendra menoleh ke arah Mas Paijo yang menceritakan sewaktu dirinya dan Tarmin mengikuti 6 dukun ke alas Gondomayang. Iyo, sejak saat itu malapetaka mulai merambat perlahan. Bahkan Ki Wijoyo dan para tetua yang masuk untuk melakukan ruatan alas belum juga kembali sejak kemarin. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Hanya satu orang yang keluar. Itu juga tidak lama hingga akhirnya mematahkan lehernya sendiri. Berarti wabah yang menyerang warga desa akibat dari sosok yang lepas kendali itu. Mbah Rajiman meletakkan sendoknya. Matanya menatap jauh ke hamparan sawah di kejauhan. Wabah ini bukan penyakit biasa. Bukan demam atau batuk seperti musim hujan. Ini seperti hukuman.
Orang-orang yang terkena awalnya hanya mengeluh letih, tapi kemudian tubuh mereka penuh koreng hitam. Bahkan dokter medis pun tidak yakin dengan penyakit yang diderita. Kemarin juga sudah ada yang mati karena wabah itu, padahal malamnya baru tegur sapa denganku. Mahendra terdiam sejenak mencoba merangkai informasi yang disampaikan oleh Mbah Rajiman dan Mas Paijo. Ada hal yang mengganjal pikirannya sejak tadi, namun dirinya belum ingin menanyakannya sebelum memastikan lebih dalam. Apa saya bisa lihat orang yang terkena wabah itu, Mas? Tentu, selesai makan aku akan antar ke salah satu orang yang terkena wabah. Siang itu juga setelah mengisi perut, Mahendra, Reza, Mas Paijo, dan Mbah Rajiman beranjak menuju rumah yang Mas Paijo maksud, yaitu Slamet. Orang yang malam itu juga bersama Joko sebelum akhirnya terkena wabah misterius itu. Rumah Slamet berada di tepi desa, berdekatan dengan rumpun bambu dan kebun kelapa yang tak terawat. Atap rumahnya terlihat kusam dan bau obat gosok bercampur kemenyan menyeruak begitu Mahendra melangkah masuk ke ruang tamu yang suram. Tirai jendela ditutup, hanya sedikit cahaya masuk dari celah-celah genting. Di dalam kamar belakang, tubuh Slamet terbaring lemah di atas tikar pandan yang digelar di lantai. Kulit tubuhnya menghitam, terutama di bagian kaki. Koreng besar menjalar seperti bekas luka terbakar, dan beberapa mengeluarkan cairan kehijauan. Slamet, panggil Mas Paijo pelan, berjongkok di samping tubuh temannya. Slamet membuka mulutnya, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Panas, gatal, tolong. Dia selalu seperti itu jika diajak bicara, hanya menjawab dengan rasa sakit yang dia rasakan. Mahendra mendekat. Ia memejamkan mata, menarik nafas perlahan. Mata batinnya mulai terbuka dan saat itu juga dunia tampak berbeda. Astagfirullahaladzim. Di sekitar tubuh Slamet, aura hitam berputar lambat seperti kabut pekat yang menempel di kulit. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang Mahendra lihat di telinga Slamet. Sejenis gumpalan hitam seperti lendir yang mengeras, menutup rapat lubang telinganya. Bukan hanya itu, di bagian kaki dan luka-luka tubuhnya terdapat makhluk-makhluk kecil seperti lintah. Mereka bergerak perlahan, menggigit dan menyusup ke dalam daging. Kenapa, Dra? Lintah hitam. Mas Paijo dan Pak Wito tampak bingung dengan maksud perkataan Mahendra, sebab makhluk-makhluk itu tidak terlihat oleh orang biasa. Tapi Mahendra dengan mata batinnya bisa melihat jelas. Mereka bukan lintah biasa. Tubuh mereka lebih ramping, bermata merah, dan setiap kali menggigit, luka Slamet semakin lebar, seolah mereka bukan sekedar menyedot darah, tapi juga menyerap energi kehidupan. Makhluk-makhluk itu mereka menyumbat pendengarannya. Itu sebabnya mereka tidak bisa mendengar atau menjawab. Mereka perlahan dirampas kesadarannya. Keadaannya makin parah tiap hari. Nafsu makannya hilang, dia bahkan tidak mau menengguk air semalam. Itu karena hawa nafsu Slamet sudah tertutup dengan energi hitam. Karena itu dirinya tidak akan merasakan haus ataupun lapar. Saya mohon kalau ada yang bisa menolong. Mahendra menoleh ke arah Mbah Rajiman yang berdiri di ambang pintu kamar. Diam-diam memperhatikan. Saya akan coba bantu, tapi saya mohon tinggalkan saya sendiri di sini. Pak Wito mengangguk. Mas Paijo tanpa ragu, ia menoleh ke arah Mbah Rajiman. Biar aku yang menemaninya di sini. Mbah Rajiman seolah tahu apa yang hendak Mahendra lakukan. Mas Paijo, Reza, dan Pak Wito segera beranjak keluar, meninggalkan Mahendra bersama Mbah Rajiman di kamar Slamet.
Barajiman menatap dalam. Aku tahu apa yang kau lihat, Le. Tapi apa kau yakin bisa memurnikan penyakit ini? Insya Allah, Mbah. Jika Gusti paringi pangestu. Ia duduk bersila di sisi kepala Slamet. Mata tertutup, bibirnya mulai melafalkan ayat-ayat suci. Suaranya lirih namun tegas. Seperti nyanyiannya membelah dimensi, aura di dalam kamar perlahan berubah. Hawa dingin menyeruak, dan nyanyian rohani itu menggema, membawa secerca harapan dalam kegelapan yang melingkupi tubuh Slamet. Barajiman memejamkan mata, senyumannya mengembang pelan. Ia tahu sekuat apapun ilmu seseorang, tidak ada yang melebihi kehendak yang maha kuasa. Dan disitulah kekuatan sejati Mahendra berada. Angin di dalam kamar mendadak berputar, tirai jendela berkibar sendiri. Meski tidak ada angin dari luar, peluh mulai membasahi kening Mahendra. Makhluk-makhluk lintah itu tampak gusar. Beberapa menggeliat mencoba lari dari tubuh Slamet namun tidak bisa. Mahendra mengangkat tangannya, membuat gerakan memutar, lalu menekan titik di dahi Slamet. Seketika tubuh Slamet menegang, lalu mengerang keras. Suara seperti desisan ular terdengar dari luka-lukanya. Asap tipis keluar dari pori-pori kulit yang menghitam. Salah satu lintah melompat keluar, lalu lenyap menjadi debu. Peluh membasahi wajah Mahendra. Nafasnya mulai berat, tersengal seperti dikejar waktu. Cincin pancasonanya yang melingkar di jari tengahnya memancarkan cahaya redup. Berdenyut lemas seperti ikut menanggung beban dari tubuh yang ia selami. Di sisi ranjang, tubuh Slamet masih tergolek. Erangan lirih sesekali terdengar dari mulutnya, menggema dalam kamar yang makin pengap oleh hawa panas dan dingin yang bertarung tak kasat mata. Hawa busuk yang berasal dari sisa-sisa energi hitam masih terasa menusuk, seperti bangkai yang membusuk dari dalam tubuh. Barajiman berdiri mematung di pojok ruangan. Matanya tak berkedip memandangi Mahendra. Ada kekaguman di sana, namun juga kekhawatiran yang tidak mampu disembunyikan. Mahendra pun memejamkan mata lebih dalam, mencoba menarik sisa kekuatan dari dalam dirinya. Tapi tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Energi spiritualnya terkuras cepat seperti air di ember bocor. Tiba-tiba tubuhnya terguncang hebat. Ia terdorong ke belakang dan terbatu keras. Darah segar menyembur dari mulutnya menodai ujung bajunya. Barajiman langsung menghampiri, memapahnya dengan panik. Lihat apa? Kenapa tiba-tiba terpental? Mahendra menggigit bibir bawahnya, menahan nyeri di dada. Ia berusaha duduk kembali, namun matanya kosong menatap satu titik di udara. Aku melihatnya, Mbah. Melihat siapa, Le? Nyai Sinorowangi. Seolah menyebut nama itu pun membawa luka. Ia masih bisa merasakan serangan tadi, bukan dari wujud fisik, tapi dari energi murni yang begitu kuat. Sosok perempuan renta berambut panjang dengan sorot mata menakutkan muncul dalam penglihatannya. Bagaimana dia bisa menyerangmu? Sejak tadi aku tidak melihat apapun, bahkan dengan mata batinku. Dengan napas tersengal, Mahendra menjelaskan kalau serangan itu bukan datang dengan tangan, tapi dengan gelombang aura yang menghantam langsung ke jantung spiritualnya. Hanya aliran energi, namun cukup untuk membuat Mahendra terpental seakan disambar petir halimun. Ia tak menyangka kekuatan Nyai Sinorowangi sedahsyat itu, bahkan tanpa menampakkan wujud. Ia bisa melawan dari kejauhan. Ini bukan sekedar demit biasa. Ini kutukan yang telah menjadi bagian dari tanah tempat mereka berpijak. Pintu kamar terbuka. Reza, Mas Paijo, dan Pak Wito masuk tergesa.
Mereka panik saat melihat Mahendra terduduk lemas bersandar di dinding. Dadanya kembang kembis, napasnya berat seolah baru keluar dari cengkeraman maut. Kenapa, Ndra? Mahendra menggeleng. Ia tidak ingin menceritakan apa yang terjadi karena ada Pak Wito. Ia tidak ingin kalau Pak Wito menjadi khawatir pada Slamet karena Nyai Sinorowengi. Tidak apa-apa, cuma kecapean. Yang terpenting aku berhasil memusnahkan sebagian energi hitam di tubuhnya. Semua mata tertuju pada Slamet yang kini tidak sadarkan diri. Namun napasnya sudah kembali teratur, tidak seperti sebelumnya. Apa dia sekarang sudah membaik, Le? Belum, Pak. Tapi cukup untuk meredamnya sementara. Nafsu makannya akan kembali. Lalu apa dia bisa sembuh total? Barajiman menghampiri Pak Wito mencoba menenangkannya. Percayalah, Toh. Jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Teruslah berdoa pada Yang Maha Kuasa. Itu adalah obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit apapun. Pak Wito tampak sedikit lebih tenang. Dirinya sangat berterima kasih pada Mahendra, namun ini semua belum selesai. Mahendra belum layak menerima rasa terima kasih tersebut. Malam mulai larut. Mahendra, Reza, Mas Paijo, dan Baharajiman duduk di teras rumah yang temaram oleh lampu gantung tua. Kalau ingin menghentikan semua ini, maka satu-satunya jalan adalah menghentikan Nyai Sinorowengi secara langsung. Nyai Sinorowengi bukanlah setan biasa. Melawannya secara langsung bukanlah cara yang bagus. Lane ora dihadapi terus gimana menghentikannya, Mbah? Ada satu cara, tapi itu pun belum pasti berhasil. Jika batu mustika yang disimpan di dasar sendang bisa dikembalikan ke tempatnya, mungkin Nyai Sinorowengi akan tertahan kembali. Tapi di mana batu itu sekarang berada, Mbah? Mas Paijo mendadak menegakkan tubuhnya. Ingatan kembali berputar dalam benaknya. Aku ingat sewaktu 6 dukun ke alas Gondomayang saat mereka tewas satu persatu. Aku sempat lihat mustika itu terlempar ke sema-sema bersama tangan dukun yang masih menggenggamnya. Tapi aku tidak tahu apakah benda itu masih berada di tempatnya atau tidak. Kalau begitu kita harus masuk ke sana untuk memastikannya, ke alas Gondomayang. Semua terdiam. Mbah Rajiman tidak bisa membiarkan mereka masuk ke hutan mengerikan itu. Tapi, Le, tidak perlu khawatir, Mbah. Aku tidak akan menghadapi Nyai Sinorowengi, tapi akan berfokus pada mustika itu. Aku butuh bantuan Mas Paijo untuk tunjukkan tempatnya. Kalau begitu biarkan aku menemanimu. Sebelum Mahendra menjawab, Reza menyela. Nek ngono yo aku juga ikut toh. Tidak, Mbah. Lebih baik Mbah Rajiman dan Reza tetap di desa. Biar aku dan Mas Paijo yang mencari mustika itu. Alas Gondomayang bukanlah tempat untuk manusia berkeliaran di sana. Tidak hanya Nyai Sinorowengi, banyak makhluk halus lainnya yang juga bersemayam di hutan itu. Meski dirimu memiliki kekuatan untuk menghadapinya, namun dengan jumlahnya pasti akan sangat kewalahan. Iya, Ndra. Nah, ada aku sama Mbah Rajiman kan jadi gak kewalahan toh. Aku tahu mengenai hal itu. Bukan hanya Gondomayang yang berbahaya. Aku merasa ada sesuatu yang kini berkeliaran di desa ini. Aku khawatir hal buruk akan terjadi jika tidak ada yang tetap di sini. Mahendra mengingat genangan air yang menghiasi desa. Meski hujan tak tampak, pasti ada sesuatu di balik ini semua. Reza ingin membantah, tapi akhirnya ia menunduk. Ia tahu Mahendra tidak pernah bicara tanpa dasar, dan firasatnya selama ini tidak pernah meleset.
Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar sekali, lalu hilang. Dan langit di atas desa perlahan diliputi kabut tipis yang turun tanpa suara. Sesuatu sedang bergerak dan mereka harus bersiap. Malam menggantung berat di langit alas Gondomayang ketika Mahendra dan Mas Paijo melangkah pergi meninggalkan rumah Mbah Rajiman. Sebelum benar-benar melangkah ke dalam kegelapan, Mahendra menepuk bahu Reza. Apapun yang terjadi di sini, jangan gegabah. Jaga Mbah Rajiman. Jangan bertindak berlebihan. Reza hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam suara Mahendra yang membuat malam itu terasa berbeda. Di rumah tua itu, Reza dan Mbah Rajiman duduk di beranda. Lampu templok menggantung lemah di tiang bambu. Cahayanya menari di permukaan tanah seperti arwah yang gelisah. Diam, hening. Hanya suara jangkrik yang bersautan. Namun kemudian suara lain menyusup, samar. Mengalun gending gamelan Jawa, pelan dan mendayu seperti dimainkan dari tempat jauh. Tapi terasa dekat di telinga. Mbah Rajiman sontak berdiri dari duduknya, matanya membelalak, wajahnya memucat. Seketika tubuhnya tampak lebih rentan dari sebelumnya. Bah, suara apa itu? Apa ada yang punya hajatan malam-malam begini? Mbah Rajiman menggeleng perlahan. Napasnya memburu, ia tak menjawab. Langkahnya tergesa menyusuri jalan setapak di depan rumah. Reza yang kebingungan terpaksa mengikutinya dari belakang. Bah, tunggu. Ini ngopo toh? Suara gamelan aja kok sampai segitunya. Namun tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan. Suara gamelan semakin jelas. Kali ini ada iringan kendang yang menggebuk perlahan. Seolah alunan itu menarik jiwa mereka menuju tempat asalnya, ke satu tempat yang seharusnya tak bersuara. Makam desa. Dan benar, begitu tiba di pemakaman, pemandangan aneh menyambut mereka. Dari tengah pusara yang diselimuti kabut tipis, tampak siluet seseorang bergerak di bawah cahaya rembulan. Ia menari. Lenggak-lenggok tubuhnya begitu halus, namun ada sesuatu yang janggal. Topeng merah menutupi wajahnya dengan senyum licik yang membeku, dan sorot mata yang tajam meski tak bernyawa. Tidak mungkin. Itu siapa, Mbah? Mbah Rajiman tak menjawab, matanya terpaku pada sosok itu. Tubuhnya bergetar, lututnya hampir lemas. Penari topeng Angkoro Sukmo. Mbah Rajiman seperti menyebut nama arwah lama yang seharusnya tidak dipanggil kembali.